Kampus Brainers, kali ini Revika pengen ngajakin kamu buat jalan-jalan di perpustakaan UMS di sudut kampus. Oke, Kampus Brainers, kali ini Revika udah ada di bagian utama atau ruang utama di perpustakaan UMS. Dan di sebelah kanan nih ya, di sini ada locker. Nanti kalau misalnya kamu pengen menyimpan barang-barang, nyimpen tas, kalau misalnya nanti kamu pengen nggak bawa berat ya buat masuk ke dalam, boleh banget disimpan di sini. Terus nanti nih ya di bagian depan ini adalah bagian informasi, terus ada juga bagian kasir, administrasi, dan juga bagian kunci locker. Dan kali ini Revika pengen masuk ke dalam, dan ini merupakan bagian favoritnya Revika ya, kalau misalnya kamu pengen masuk ke dalam perpustakaan. Yuk ikutin aku! Kampus Brainers, kali ini Revika lagi ada di ruang internet perpustakaan UMS nih. Jadi kalau misalnya kamu mau kesini, boleh banget langsung nyobain komputer-komputer yang ada di sini. Dan di sini kursinya juga enak banget loh. Kampus Brainers, kali ini Revika lagi ada di ruang meeting and discussion room nih. Di sini biasanya tempatnya buat kamu ngerjain tugas nih bareng teman-teman kamu di sebelah kiri, dan di sebelah kanan Revika di sini ada beberapa komputer yang bisa kalian gunain buat akses beberapa jurnal yang ada di UMS. Oke, Kampus Brainers, tadi Revika udah ngasih tahu kamu ya kalau Revika lagi ada di ruang meeting and discussion, dan di sebelah kanan ini ada ruang kelas nih. Kayak gini. Kampus Brainers, kali ini Revika lagi sama Ibu Maria Husnunisa selaku Kepala Perpustakaan dan juga Pusat Pelayanan Digital dari UMS nih. Dan kali ini Revika pengen ngobrol-ngobrol bareng ya, ngobrol santai aja Bu. Mungkin Revika pengen bahas soal sejarahnya dulu kali ya, sejarah dari perpustakaan UMS tuh dulu seperti apa? Baik, jadi perpustakaan UMS itu sebetulnya lahir berbarengan dengan lahirnya IKIP Muhammadiyah Cabang Jakarta yang ada di Surakarta pada tahun 1981. Jadi sebetulnya perpustakaan itu lahir ya barengan dengan lahirnya UMS. Jadi ulang tahunnya sama dengan UMS ya, disnatalisnya gitu kan ya. Jadi pada saat berdirinya UMS itu juga UMS sudah memperhatikan bahwa perpustakaan itu sangat penting gitu. Jadinya bersamaan begitu. Seiring dengan berjalannya waktu ya kita berkembang lah tentunya ya, berkembang dari tahun 81, kemudian kita juga tahun 2015 sudah meraih akreditasi A, kemudian 2020 juga kembali terakreditasi A, dan kita juga sudah meraih beberapa prestasi. Di antaranya pada tahun kemarin 2023 itu kita juga sudah meraih sebagai perpustakaan perguruan tinggi nomor 3 yang best practice. Kita hanya ada di bawah Unpad dan UI loh gitu kan ya. Jadi kalau di PTS itu kita nomor 1 gitu perpustakaannya pada tahun 2023 itu. Selain itu juga pustakaan-pustakaan kita sudah banyak meraih prestasi, baik itu di tingkat nasional maupun di regional. Jadi begitu. Oke, berarti itu salah satu sejarah singkatnya itu bersamaan dengan hari jadinya UMS. Itu ya, berarti. Iya, jadi, berarti memang cukup lama juga ya Ibu ya. Berarti ya udah lama sekali ya. Iya, ini ya. Berarti seumur dengan UMS ya. UMS juga kita UMS gitu. kan mau ulang tahun ke 66 ya. Betul. Sama ya berarti ya. Berarti memang udah lama, dan emang ya dari tadi juga udah disebutkan di tahun 2023 udah mendapatkan ranking ya Ibu ya? Mendapatkan juara lomba perpustakaan best practice, perpustakaan perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Jadi memang satu-satunya di PTS gitu ya? PTS yang masuk 3 besar. Masuk 3 besar, betul. Nah masih pastinya penasaran soal layanannya mungkin. Layanan dari perpustakaan UMS sendiri itu ada apa aja?
Layanan kami sebetulnya ya, kita layanan standar untuk perpustakaan tinggi ada. Pasti ada. Jadi, selain itu juga ada layanan plusnya dong. Kalau layanan standar kita tuh ada layanan sirkulasi, referensi gitu kan ya. Ada layanan literasi informasi, ada layanan informasi, kemudian ada juga layanan administrasi. Plusnya apa? Kalau di kita plusnya itu kita juga ada namanya layanan yang berbasis digital gitu kan, berbasis teknologi, karena kita kan slogan kita itu berbasis teknologi, layanannya humanis, berbasis riset, jadi untuk mendukung riset begitu. Layanan yang plusnya itu kita juga ada layanan troli, transaksi online in library, kemudian ada layanan WA gateway. Kemudian ada juga layanan dukungan untuk riset. Dukungan untuk riset itu kita juga menyediakan misalnya database e-jurnal, kemudian e-book, koleksi-koleksi yang berkualitas yang memang disediakan untuk sebagai bahan referensi untuk teman-teman sivitas akademika gitu. Selain itu juga kita menyediakan layanan konsultasi untuk riset begitu kan ya, kepada teman-teman mahasiswa. Lalu selain itu juga kita selalu terus berkembang menyediakan tempat walking space supaya teman-teman terutama mahasiswa itu seneng di perpustakaan tuh nyaman, bisa untuk belajar. Dan ada lagi yang satu yang khusus yang unik mungkin ya, kita itu kalau tiap Sabtu ada namanya Sabtu berbagi. Kenapa sih harus Sabtu? Kalau yang di tempat lain mungkin biasanya Jumat gitu. Karena di UMS itu sendiri kan Sabtu pagi itu biasanya ada acara mentoring tuh. Betul. Kan banyak banget lah itu sebagai apa ya namanya tuh, sebagai penarik bahwa teman-temannya setelah mentoring itu untuk datang ke perpustakaan dan bisa menikmati ya hidangan ala kadarnya. Kalau Sabtu kemarin kita ngadainnya traditional food. Selain traditional food itu juga kita di situ ada tulisan, ada informasi. Oh ini misalnya minuman jahe dibuat dari apa terus bermanfaat untuk apa begitu. Jadi selain dapat makanannya, mereka juga dapat informasinya juga. Oke, betul ya, karena Revika sendiri juga ngelihat Instagramnya nih Bu dari Perpus UMS kemarin juga mengadakan yang Sabtu berbagi itu, dan memang ramai juga ya yang datang ya, karena emang memilihnya di hari Sabtu pas banget sama adanya mentoring kayak gitu. Betul banget. Dan memang ya Bu, saya sendiri pun juga ngomongin soal database jurnal itu, Revika sendiri udah beberapa kali mencoba juga untuk akses jurnal, kayak misalnya lewat Emerald, terus ada juga Scopus, sama yang satunya tuh Cambridge itu. Itu juga database jurnal yang internasional ya Bu ya. Iya betul. Oke, dan tadi ngomongin soal layanannya yang ada di perpustakaan UMS. Tapi ngomongin soal mahasiswa sendiri, mahasiswa yang memang sering datang ke perpustakaan UMS ini tuh paling suka layanannya yang mana Bu? Paling suka ya. Kalau berdasarkan pengamatan saya, mereka paling suka itu nyari tempat yang untuk belajar. Tempat untuk belajar mereka biasanya datang pagi-pagi itu, tempat belah mana ya yang masih kosong gitu kan ya. Ketika sudah penuh tuh, sudah penuh gitu. Jadi mereka datang pagi-pagi itu karena mereka untuk belajar, untuk diskusi gitu. Selain itu juga layanan untuk dukungan risetnya. Dukungan risetnya itu. Jadi mereka yang mereka sukai yaitu tadi mengakses jurnal-jurnal. Kemudian kalau belum bisa itu juga mereka diajari di privat, istilahnya ada yang di privat, ada yang juga kelas gitu di kelas, betul, di kelas literasi informasi. Mereka maunya apa gitu ya, maunya belajar jurnal. Kita belajar literasi itu selain untuk akses jurnal, kita juga ngajarin terkait Turnitin, plagiasinya bagaimana, kemudian memanage jurnal di manage referensi itu juga paling diminati sih oleh mahasiswa. Oke, berarti memang selain tempatnya, terus database jurnalnya itu juga dinikmatin ya Bu ya, karena memang di sini pun juga ada layanan yang namanya tadi ya Bu, cek untuk plagiasi dan juga Turnitin. Iya, itu betul. Juga. Oke, Kampus Brainers. Nah itu tadi ya obrolan Revika sama Bu Unun ya Bu ya. Iya. Betul, dan gak kerasa aja udah selesai. Kali ini Revika pengen ngajakin Kampus Brainers buat jalan-jalan di perpustakaan UMS. Tadi Revika udah di ruang sebelah sana, dan Revika mau ngajak Kampus Brainers buat jalan-jalan di lantai 2-nya. Kira-kira di sana ada apa aja? Yuk ikutin aku. Oke
Kamus Brainers, kali ini Rafika udah ada di lantai 2 dan di sini ada ruang sirkulasi dan multimedia. Kamus Brainers, di sini tuh adalah tempat buat kamu baca-baca buku, atau biasanya kamu juga mau belajar sama teman kamu, boleh banget. Karena di sini buku-bukunya itu udah ada beberapa koleksi dan juga ada tahun terbitnya juga loh. Tapi jangan sampai berisik ya, karena di sini juga sebagai ruang untuk belajar. Oke, Kamus Brainers, kali ini Rafika udah ada di lantai 3 di perpustakaan UMS nih. Sebenarnya masih sama ya ruangannya. Di sini ada juga tempat buat baca buku, ada juga tempat buat kamu ngerjain tugas bareng sama teman-teman kamu. Oke, Kamus Brainers, tadi Rafika udah ngajakin kamu buat jalan-jalan di UMS Library. Kalau misalnya kamu masih penasaran atau bahkan kamu langsung pengen kunjungin, langsung aja ke Kampus 2 UMS.